Perkenalkan, nama saya Iputu Aril Sebastian Hadinata dengan NIM 142251105. Nah, di sini saya akan membahas mengenai strategic management, lebih tepatnya definisinya. Nah, jadi apa sih manajemen strategis ini? Jadi manajemen strategis itu adalah rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang bertujuan untuk merumuskan serta melaksanakan strategi demi menciptakan keselarasan yang unggul antara organisasi dengan lingkungannya. Nah, inti dari manajemen ini adalah menetapkan rencana aksi yang jelas dalam alokasi sumber daya untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu nilai unik yang membedakan perusahaan dari pesaingnya di pasar. Nah, keunggulan dari hal ini dibangun melalui 4 elemen kunci, yaitu yang pertama target pelanggan yang spesifik, pemanfaatan kompetensi inti yang sulit untuk ditiru. Yang ketiga ada penciptaan sinergi antar bagian organisasi agar menghasilkan efek gabungan yang lebih besar, serta penyampaian nilai nyata bagi konsumen melalui kombinasi manfaat dan biaya yang kompetitif. Nah, dalam operasional juga, manajemen strategis dibagi dalam 3 tingkatan hierarki untuk memastikan seluruh bagian organisasi bergerak seirama menuju tujuan yang sama. Nah, strategi level korporat menjawab pertanyaan mendasar mengenai bidang bisnis apa yang akan dimasuki organisasi secara keseluruhan. Sementara, strategi level bisnis berfokus pada taktik persaingan di setiap unit bisnis atau lini produk tertentu. Nah, sebagai pendukung, strategi level fungsional melibatkan departemen utama seperti pemasaran, keuangan, dan litbang untuk memastikan aktivitas operasional harian berjalan selaras dengan strategi bisnis yang lebih besar guna mencapai kinerja organisasi yang superior atau terukur. Hai semuanya, aku Rendora Aulia Raslina dengan NIM 142251119. Manajemen strategik proses. Proses manajemen strategis diawali dengan analisis situasi dan inquiry strategis. Pada tahap ini, manajer bertindak proaktif dengan membedah dinamika lingkungan kompetitif melalui pertanyaan kritis mengenai tren pasar, memetakan kekuatan serta kelemahan kompetitor, dan mengidentifikasi profil pelanggan secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memahami posisi organisasi saat ini dibandingkan dengan para pesaingnya. Langkah berikutnya adalah formulasi strategi eksplisit. Di sini, manajer menyusun rencana tindakan konkret yang berfokus pada alokasi sumber daya. Inti dari tahapan ini bukanlah sekedar mengikuti pasar, melainkan membuat keputusan berani untuk tampil berbeda, baik dengan melakukan aktivitas yang unik maupun menjalankan aktivitas serupa dengan metode yang lebih unggul dari pesaing. Agar strategi tersebut efektif dalam membangun keunggulan kompetitif, manajer harus mengintegrasikan 4 elemen kunci. Yang pertama, target pelanggan, yaitu menentukan secara spesifik siapa yang akan dilayani secara geografis maupun demografis. Yang kedua, kompetensi inti, mengandalkan keahlian khusus yang sulit ditiru, seperti efisiensi operasional atau keunggulan teknologi. Yang ketiga, sinergi, yaitu dengan menggabungkan berbagai bagian organisasi atau kemitraan agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, menciptakan nilai, yaitu dengan menyeimbangkan manfaat produk dengan biaya yang dikeluarkan pelanggan. Terakhir, proses ini ditutup dengan implementasi dan adaptasi dinamis. Strategi bukanlah rencana statis. Manajer harus terus memantau isu strategi atau faktor lingkungan yang berubah. Jika kondisi eksternal bergeser, organisasi harus mampu mendefinisikan ulang misi atau merumuskan strategi baru agar tetap relevan dan mampu mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang formulation corporate level strategy. Pada bagian ini, kita membahas bagaimana perusahaan menentukan arah besar bisnisnya secara keseluruhan. Nah, menurut teori di dalam chapter 8 DAF, corporate level strategy adalah strategi yang menentukan di bisnis apa perusahaan akan beroperasi dan bagaimana mengelola berbagai unit bisnisnya. Nah, ada 3 jenis utama corporate level strategy. Yang pertama, growth strategy atau strategi pertumbuhan. Nah, strategi ini digunakan ketika perusahaan ingin berkembang, misalnya dengan ekspansi ke pasar baru, menambah produk, atau melakukan akuisisi. Tujuannya adalah meningkatkan ukuran dan keuntungan perusahaan.
Kedua, stability strategy atau strategi stabilitas. Strategi ini digunakan ketika perusahaan memilih untuk mempertahankan kondisi yang ada tanpa perubahan besar. Biasanya dilakukan saat perusahaan sudah berada di posisi yang cukup kuat dan ingin menjaga kinerja tetap stabil. Lalu yang ketiga ada retrenchment strategy atau strategi pengurangan. Strategi ini dilakukan saat perusahaan menghadapi masalah seperti penurunan kinerja atau krisis. Bentuknya bisa berupa pengurangan biaya, penutupan unit bisnis, atau restrukturisasi. Selain itu, dalam corporate level strategy juga dikenal portfolio strategi seperti BCG Matrix yang digunakan untuk menganalisis posisi berbagai unit bisnis dalam perusahaan berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Nah, jadi corporate level strategy membantu perusahaan menentukan arah utama bisnisnya. Apakah ingin berkembang, bertahan, atau mengurangi aktivitas, serta bagaimana mengelola keseluruhan portofolio bisnis secara efektif. Halo semua, perkenalkan nama saya Niwayan Febri Puspalestari dengan NIM 142251134. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu Formulating Business Level Strategy atau merumuskan strategi tingkat bisnis. Nah, inti dari strategi ini sebenarnya menjawab satu pertanyaan krusial, yaitu bagaimana cara kita bersaing. Untuk menjawabnya, kita akan menggunakan model yang sangat terkenal dari Michael E. Porter. Nah, sebelum menentukan strategi, Porter mengatakan bahwa kita wajib paham dulu tentang peta kekuatan di industri kita. Nah, ada yang namanya 5 kekuatan Porter. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru. Nah, saat ini internet eh, membuat siapa aja lebih gampang untuk bikin bisnis. Nah, jadi hambatan masuknya itu semakin rendah. Yang kedua yaitu daya tawar pembeli. Di zaman sekarang pembeli gampang banget buat googling yang mana jadi barang dengan harga termurah. Jadi power mereka tuh semakin kuat. Nah, yang ketiga ada daya tawar pemasok. Nah, perusahaan punya banyak pilihan supplier, tapi supplier juga bisa langsung jual ke konsumen lewat internet. Yang keempat ada ancaman produk pengganti, yaitu misalnya agen travel konvensional sekarang terancam oleh aplikasi tiket online yang murah. Nah, yang kelima itu persaingan antar kompetitor. Karena empat hal tadi, ditambah teknologi yang semakin canggih, persaingan antar perusahaan yang udah ada jadi semakin ketat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menenangkan persaingan yang semakin ketat itu? Nah, Porter menyarankan perusahaan untuk memilih satu dari 3 strategi bersaing berikut. Yang pertama ada diferensiasi. Nah, inti dari strategi ini adalah menjadi unik. Perusahaan fokus pada inovasi, kualitas, atau layanan super mantap. Karena unik, konsumen rela bayar mahal. Contohnya Apple. Nah, mereka itu nggak jual murah, tapi jual keistimewaan. Nah, yang strategi kedua yaitu kepemimpinan biaya atau cost leadership. Kalau nggak bisa jadi unik, jadilah yang paling efisien. Tawarkan harga yang lebih rendah dari pesaing, tapi kualitasnya tetap oke dan perusahaan tetap untung. Caranya, kontrol biaya operasional seketat mungkin. Contohnya minimarket yang harganya miring tapi barangnya tetap lengkap. Strategi ketiga yaitu fokus. Strategi ini ibarat penembak jitu. Jangan targetkan semua orang, tapi fokus ke satu kelompok spesifik atau wilayah tertentu. Misalnya, ada maskapai penerbangan murah yang hanya fokus melayani rute kota-kota kecil yang tidak dilirik sama sekali oleh maskapai besar. Nah, sebagai kesimpulannya, perusahaan atau manajer harus dengan sadar dan hati-hati dalam memilih salah satu dari ketiga strategi tadi. Perusahaan yang pelin-pelan atau tidak punya arah strategi yang jelas akan kehilangan keunggulan kompetitif dan akhirnya kalah saing di pasaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Syamran Sadid dengan NIM
1422511095. Kali ini saya akan membahas tentang global strategi dalam mata kuliah pengantar manajemen. Global strategi adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk bersaing di pasar internasional. Tujuannya adalah memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, dan memanfaatkan peluang global. Mengapa global strategi ini penting? Karena saat ini banyak perusahaan menghadapi pasar domestik yang sudah jenuh, sehingga mereka juga perlu ekspansi ke luar negeri. Selain itu, globalisasi juga membuat perdagangan antar negara semakin mudah. Dalam menjalankan global strategi, perusahaan menghadapi dua tekanan utama. Yang pertama, tekanan untuk menekankan biaya agar tetap kompetitif secara global. Kedua, tekanan untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar lokal seperti budaya dan juga preferensi konsumen. Ada 4 jenis global strategi. Pertama, international strategi, yaitu menjual produk luar negeri tanpa banyak perubahan. Kedua, multi domestic strategi, yaitu menyesuaikan produk dengan tiap negara. Yang ketiga, global strategi, yaitu menstandarisasi produk untuk efisiensi biaya. Dan keempat, transnational strategi, yaitu kombinasi antara efisiensi global dan adaptasi lokal. Untuk masuk ke pasar internasional, perusahaan bisa menggunakan beberapa cara seperti ekspor, licensing, joint venture, atau membuka cabang sendiri di luar negeri. Global strategi memiliki banyak keuntungan seperti memperluas pasar, meningkatkan efisiensi biaya, dan juga mengurangi risiko bisnis. Namun, ada juga tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, serta risiko ekonomi dan politik. Kesimpulannya adalah global strategi sangat penting bagi perusahaan yang ingin berkembang di tingkat internasional dengan tetap menyeimbangkan antara efisiensi dan adaptasi lokal. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Kenan Kembara Tejo Kalendra dengan NIM 1422511113. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategy execution berdasarkan buku dari manajemen. Jadi, dalam manajemen, strategi yang baik tidak akan berarti jika dijalankan dengan efektif. Oleh karena itu, strategi execution ini atau pelaksanaan strategi merupakan tahap yang sangat penting dalam proses manajemen strategis. Strategi execution adalah proses mengimplementasikan rencana dan strategi yang telah disusun agar tujuan organisasi dapat tercapai. Setelah perusahaan menetapkan visi, misi, dan strategi, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh elemen organisasi bergerak selaras untuk menjalankan strategi tersebut. Nah, dalam buku manajemen edisi ke-12 ini dijelaskan bahwa keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu kunci utama dalam strategi execution adalah penyelarasan atau alignment antara strategi dengan struktur organisasi, dan juga struktur organisasi harus mendukung strategi yang telah diterapkan. Misalnya, jika perusahaan fokus pada inovasi, maka struktur yang fleksibel dan kolaboratif Misalnya, jika perusahaan fokus pada inovasi, maka struktur yang fleksibel dan kolaboratif lebih diuntungkan dibandingkan struktur yang kaku dan birokratis. Selain itu, kepemimpinan juga memegang peran penting. Manajer harus mampu mengkomunikasikan strategi dengan jelas kepada seluruh karyawan, memberikan arahan serta memotivasi mereka agar bekerja sesuai tujuan dan perencanaan gitu. Tanpa komunikasi yang baik, karyawan mungkin tidak memahami peran mereka sebagai karyawan untuk menjalankan strategi. Faktor penting lainnya adalah budaya organisasi. Budaya yang mendukung nilai-nilai seperti kerjasama, inovasi, dan tanggung jawab akan mempermudah pelaksanaan strategi. Sebaliknya, budaya yang tidak sejalan dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan juga perlu menetapkan sistem pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa strategi berjalan sesuai rencana, dan juga hal ini dapat dilakukan melalui pengukuran kinerja, penetapan target, serta evaluasi secara berkala. Jika terdapat penyimpangan, manajer harus segera melakukan perbaikan. Selain itu, pengelolaan sumber daya juga sangat penting dalam strategi execution. Perusahaan harus memastikan bahwa sumber daya
seperti keuangan, tenaga kerja, dan teknologi digunakan secara efektif untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, strategi execution merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak aspek dalam organisasi. Keberhasilan pelaksanaan strategi sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara struktur, kepemimpinan, budaya, dan sistem pengendalian. Dengan eksekusi yang efektif, strategi yang telah dirancang dapat memberikan hasil yang optimal bagi organisasi. Oke, jadi studi kasus yang akan saya bawakan ini berasal dari perusahaan Gojek Tokopedia atau Goto, di mana hal yang akan dilakukan yaitu menyeimbangkan pertumbuhan dan profitabilitas pasca merger. Nah, jadi Goto ini adalah Gojek dan Tokopedia yang melakukan merger pada tahun 2021. Nah, awalnya itu Goto fokus pada ekspansi agresif dan market share dengan strategi burn rate tinggi. Namun menjelang 2023 hingga 2024, ya, tekanan dari investor dan kondisi makroekonomi atau suku bunganya itu pasti itu lagi tinggi, itu memaksa perusahaan untuk beralih fokus dari growth at all cost menuju profitabilitas. Nah, untuk strategic management yang dilakukan itu sendiri, mereka melakukan pertama analisis lingkungan dengan menyadari bahwa lingkungan eksternal itu berubah. Investor global itu beralih dari teknologi company yang merugi ke perusahaan dengan positif cash flow. Nah, mereka itu menganalisis secara internal struktur biaya yang terlalu tinggi karena tumpang tindih layanan pasca merger. Dan formulasi strateginya yaitu manajemen memutuskan strategi baru yang disebut GoTo 2025 Sustainable Path to Profitability. Itu tentunya untuk visinya mereka ya. Lalu implementasinya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran, lalu penghentian operasional pasar di Vietnam untuk meninggalkan pasar internasional. Nah, hal tersebut dilakukan untuk fokus di Indonesia dan penghapusan fitur-fitur yang tidak efisien. Lalu adanya evaluasi secara berkala di mana Goto melaporkan kepada publik mengenai perbaikan adjusted EBITDA, yaitu earning before interest, taxes, depreciation, and amortization. Nah, yang secara konsisten membaik hingga mencapai titik impas lebih cepat dari target, di mana formulating corporate level, business level, and global strategy. Di mana corporate level strategy atau tingkat korporat, strateginya itu gimana? Strategi Goto itu awalnya untuk menggunakan unrelated diversification. Itu enggak. Mereka menggunakan related diversification. Nah, di mana ekosistemnya itu lebih terintegrasi. Dengan tantangannya ada di mana pasca merger itu Goto memiliki banyak bisnis unit seperti Gorek, GoFood, GoPay, Tokopedia, dan lain-lain. Lalu untuk keputusan strategis, pada tahun 2024 Goto mengambil keputusan korporat yang sangat krusial, di mana dia melakukan diversifikasi atau strategic partnership dengan divestasikan aset logistik dan mengakuisisi saham kembali dari investor asing atau TikTok untuk bisnis e-commerce. Nah, hal tersebut itu merupakan strategi corporate stability dengan fokus pada efisiensi portofolio. Lalu untuk strategi tingkat bisnis, nah, mereka itu mengacu pada Porter's generic strategies, di mana awalnya itu cost leadership dengan memberikan harga termurah melalui subsidi dan broad market. Nah, sekarang itu tapi ya strateginya itu bergeser menjadi fokus atau differentiation. Goto tidak lagi bersaing harga secara agresif dengan kompetitor. Mereka sekarang mulai differentiation melalui integrasi data, seperti pengguna Tokopedia yang membutuhkan ojek online mendapatkan kredit skor lebih banyak untuk pinjaman digital seperti di GoPay Later. Lalu mereka mengadakan ekosistem login daripada sekedar harga murah. Dengan global strategy atau strategi global, yaitu pendekatan awalnya Goto itu menggunakan pendekatan transnasional, yaitu mencoba global dan lokal dengan ekspansi ke Vietnam, Thailand, dan Singapura. Lalu pergeseran strategi di mana
Karena tekanan profitabilitas, Gotoh mengubah strateginya menjadi multi domestik yang terkonsentrasi. Pada kenyataannya, mereka melakukan retrenchment atau penyusutan global dengan keluar dari pasar Vietnam tahun 2023 dan jual bisnis logistiknya di Thailand. Dengan keputusan strategisnya saat ini, strategi global Gotoh lebih bersifat asset light dan fokus pada domestik di Indonesia yang menyumbang 90% lebih pendapatan, sembari menjalani kemitraan modal dengan pemain global atau TikTok untuk mempertahankan relevansi tanpa harus membakar uang untuk ekspansi ke luar negeri. Ya, seperti itu. Lalu untuk eksekusi strateginya, mereka memiliki struktur organisasi di mana pasca merger terjadi tumpang tindih manajemen. Tindakannya itu mereka menggabungkan tim teknologi, Gojek dan Tokopedia untuk menghilangkan duplikasi fungsi. Lalu untuk mengubah struktur dari holding company yang longgar menjadi operasi yang terintegrasi penuh. Nah, untuk sistem dan sumber daya manusianya sendiri memiliki tantangan budaya kerja yang berbeda. Eksekusinya mereka melakukan efisiensi tenaga kerja atau BHK terhadap lebih dari 1.000 karyawan di tahun 2023. Ini adalah bagian dari eksekusi strategi untuk mengurangi cash burn. Meskipun menyakitkan, tapi hal tersebut adalah langkah yang diperlukan untuk menyelaraskan sumber daya dengan target keuangan yang baru. Lalu untuk kepemimpinan, eksekusi strategi membutuhkan top-down support, di mana pergantian CEO itu menjadi perubahan eksekusi strategi. Itu menandai perubahan eksekusi strategi. Dengan CEO baru membawa pendekatan private equity yang fokus pada bottom line dibandingkan top line, yang secara langsung mengubah cara eksekusi di lapangan.